Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguasai hati kami sepenuhnya. Biarlah firman-Mu saat ditaburkan bertumbuh di dalam hati kami, berakar menghasilkan buah. Taat setia dengar-dengaran, tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Daunnya hijau menjadi obat bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, hamba serahkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati hamba-Mu dengan hikmat pengertian dari surga, sehingga hamba boleh memutuskan, menyampaikan firman-Mu dengan baik benar, sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan hamba boleh sampaikan firman-Mu Tuhan, menurut kasih sayang, kasih setia, menurut kemurahan hati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kiranya firman yang kami terima, Tuhan, mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mati dihidupkan kembali. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Selanjutnya firman-Mu membawa kami ke jalur perlombaan, sehingga kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan firman-Mu membawa kami masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan, sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Dan kiranya firman-Mu mendarah daging dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi surat pujian, surat Kristus yang dapat dibaca, dikenal setiap orang dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan, pertama-tama kami terlebih dahulu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan terus mendengarkan firman-Mu, dan selanjutnya membuka hati selebar-lebarnya. Dan selanjutnya biarlah kiranya Tuhan hadir sebagai yang mulia. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah pelayanan kami malam hari ini. Sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Sebagai kepala gereja, menyelamatkan tubuh, tanda belas kasih-Mu bagi kami semua. Topang ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, apabila masih ada iblis setan yang masih tersisa, roh jahat, roh najis, dan juga roh pemberontakan, roh kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati, roh yang masih penolakan terhadap pemberitaan firman Tuhan, roh yang masih mempertahankan harga diri, roh itu semua kami katolapetakan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kau iblis dari tempat dari hidup kami semua. Darah Yesus berkuasa tutup bungkus hidup kami, dan tempat ini memberi kemenangan lepasan. Malaikat surga berjaga atas kehidupan kami, menghalau segala pekerjaan iblis setan yang menghalangi berkat yang akan kami terima. Biarlah turahan kemuliaan-Mu memenuhi bayi suci-Mu. Turunkan berkat-Mu atas kami, untuk memulihkan hidup kami, nikah kami, pelayanan kami. Segala sesuatu dipulihkan, berkat berkelimpahan, bahagian hidup kami semua. Kiranya Engkau percepat langkah-langkah saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat, untuk kami boleh menikmati kemurahan hati Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang membaca firman Tuhan, baik juga Tuhan multimedia atau kami semua, satukan di dalam Roh-Mu yang satu, yang sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk serku. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera. Salam dalam kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang abadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh diperkenankan untuk melangsungkan ibadah Natal pada malam hari ini. Secara khusus di tempat ini, kandang penggembalaan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Simangunsong. Dan pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kami dipercayakan untuk melayani Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan.
Dan saya juga memberi hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Simangusong, juga rekan-rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sihombing dari Tanjung Merawa yang telah juga turut mendukung ibadah Natal malam hari ini. Juga rekan-rekan hamba Tuhan yang saya tidak bisa sebut. Tuhan Yesus memberkati sekaliannya, dukungannya Tuhan membalaskan. Serta umat Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini, sidang jemaat maupun undangan. Kiranya kita boleh merasakan kasih Tuhan malam hari ini. Dan kalau malam hari ini kami bersama istri anak di tengah-tengah ini melayani saudara, kesempatan malam hari ini bukan berarti kami lebih daripada rekan-rekan hamba Tuhan. Tetapi segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, terlebih dahulu saya menyatakan kami telah 10 atau barangkali 11 hari berada di Sumatera. Pertama-tama kami melayani di Provinsi Riau, tepatnya di Bagan Batu, untuk melayani Natal Persekutuan, tepatnya organisasi GSJPDI se-Riau, serta undangan-undangan dari gereja. Kemudian untuk menantikan pelayanan di tempat ini, atau tanggal 8 hari Senin kemarin di Tembung, Persekutuan Pelayanan Kasih Persaudaraan PPKP, saudaraku. Dan malam ini tanggal 10 tempat ini 2-3 hari kami berada di Perapat, karena kalau bolak-balik barangkali 10 juta habis untuk kami pergunakan biaya transportasi. Tetapi bukan berarti kami juga mengirit, tapi kami lebih bijaksana dalam hal penggunaan dana untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah kita boleh duduk diam dan tenang untuk menikmati pemberitaan firman malam hari ini. Seberapa jauh saya bisa menyampaikan, terimalah kelemahan saya di tengah-tengah pemberitaan ini. Amin, saudaraku. Barangkali 1 jam, 1/4 jam, 1,5 jam, kita tunggu sejauh mana Roh Kudus pimpin pemberitaan firman untuk kita boleh nikmati bersama-sama, duduk makan sehidangan dengan Allah malam hari ini. Amin, saudaraku. Baik, saudaraku, pemberitaan firman malam hari ini adalah merupakan seri atau kelanjutan daripada pemberitaan firman hari Senin di Persekutuan PPKP mengenai ketulusan seorang yang tulus hati, itulah seorang pribadi Yusuf. Untuk itu, segera kita perhatikan Injil Matius, pasal yang pertama. Terlebih dahulu, ayat 18 sampai dengan ayat 11. Kita tadi sudah bersalaman ya, salam persekutuan. Ayat 18 sampai 19, silakan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terima kasih. Ketika Maria dan Yusuf bertunangan, ternyata di sini kita perhatikan Maria telah mengandung dari Roh Kudus tanpa sepengetahuan Yusuf. Oleh sebab itu, Yusuf bermaksud meninggalkan Maria dengan diam-diam, karena ia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, nama baik Maria di muka umum. Jadi rencana daripada Yusuf adalah untuk menceraikan Maria. Namun kita lanjut perhatikan pada ayat yang ke-20. Ayat 20. Ya. Tetapi ketika ia 20 dan 24. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
Janganlah engkau malu mengambil Maria sebagai istrimu. Ya. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Puji Tuhan. Tetapi rupanya ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, ya, saudaraku, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, saudaraku, untuk memberitahukan, saudaraku, keberadaan yang sesungguhnya kepada Yusuf. Haleluya. Puji Tuhan. Bahwa sesungguhnya Maria mengandung dari Roh Kudus. Itu sebabnya malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria untuk menjadi istrimu. Kemudian kita lihat respon daripada Yusuf. Ulangi dulu ayat 24. Respon daripada Yusuf. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Iya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf berbuat tepat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Berarti Yusuf menuruti firman Tuhan. Yusuf melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan perantaraan malaikat Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, menuruti firman Tuhan adalah merupakan tabiat yang paling mendasar daripada Daud yang diwariskan kepada Yusuf. Saya ulangi kembali. Menuruti, melakukan firman Tuhan adalah dua dari salah satu tabiat yang paling mendasar, yang mendasar dari Daud yang diwariskan kepada Yusuf, yaitu menuruti firman Tuhan. Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19. Jadi sekarang, Ya. jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku Ya. dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Menjadi harta kesayanganku sendiri, terus dari antara segala bangsa. dari antara segala bangsa, terus Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan Iya. bangsa yang kudus. Iya. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Terima kasih. Di sini dikatakan, saudaraku, mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudaraku, dengan sungguh-sungguh menjadi harta kesayangan bagi Allah. Bukti sebagai harta kesayangan bagi Allah, saudaraku, Allah menjadikan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Menjadikan, saudaraku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Yesaya 55 ayat 3 sampai 4. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ya. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Perhatikan, lebih dipertegas, mengikat perjanjian. Terus Abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. kepada Daud. Terus Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. iya. Puji Tuhan. Jadi diangkat menjadi raja dan menjadi bangsa yang kudus adalah merupakan kesaksian. Kalau kita menjadi raja-raja, saudaraku, imamat rajani, pelayan Tuhan, itu merupakan kesaksian di tengah dunia ini. Amin, saudaraku, menjadi kesaksian. Puji Tuhan. Lebih jauh, Mazmur 89 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianmu, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Betul. Terus Sekali aku bersumpah dengan sekali keputusanku, aku bersumpah dengan keputusanku, terus tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. tidak. Ayat 37.
Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Terus? Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Menjadi raja-raja. Kalau berbicara tahta, menjadi raja. Terus? Seperti bulan yang ada selama-lamanya. Waktu suatu saksi yang setia di awan-awan. Puji Tuhan. Untuk menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan sudah janjikan, Tuhan tidak pernah batalkan. Apa yang keluar dari mulut Allah, ya dan amin. Puji Tuhan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Menjadi raja. Kalau menjadi raja berarti menjadi kesaksian. Dan apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan tidak akan cabut. Puji Tuhan. Menjadi kesaksian. Di sini kita perhatikan, saudaraku. Ada dua. Ulangi dulu baca ayat yang ke-37 secara khusus sampai dengan ayat yang ke-38. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Ya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Menjadi raja. Kemudian tahtanya seperti matahari di depan mataku. Terus? Seperti bulan yang ada selama-lamanya. Suatu saksi yang setia di awan-awan. Puji Tuhan, menjadi kesaksian. Saksi. Tulis saja strip pertama, saksi. Berarti tahtanya seperti matahari. Saksi berarti tahtanya seperti matahari. Saudaraku, ini adalah tabiat dari Allah, yaitu kasih. Matahari itu merupakan tabiat dari Allah Bapa, yaitu kasih. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang lazim, 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu intinya pengorbanan. Amin, saudaraku. Kasih itu intinya pengorbanan. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai dengan 6. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai dengan 6. Silakan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sungguh sempurna. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Terus? Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia. Terus ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam bahwa Dia, ia di dalam Dia, terus ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, tinggal di dalam kasih Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus, mengikuti teladan Kristus termasuk pengorbanannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 13 ayat 14 15. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Terus? Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Tuhan, guru. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib saling membasuh kakimu. Terus? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Wajib saling membasuh kakinya. Wajib saling membasuh kaki. Artinya saling mengampuni. Itu kasih. Ketika mengampuni, di situ ada pengorbanan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu teladan Yesus. Sekalipun dia guru, bukan hanya guru, banyak guru, tapi dia juga Tuhan. Tetapi membasuh kaki daripada murid-murid, itu juga yang harus dilakukan. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam pengampunan ada pengorbanan. Bayangkan orang menyakiti, kalau hanya dengan kata-kata barangkali gampang, kecil mengampuni. Tapi kalau kata-kata itu, kalau kata-kata biasa, kalau kata-kata kotor, apalagi dengan cara kenajisan, lebih sakit lagi. Tetapi di sini dikatakan, wajib kamu saling membasuh. Dibutuhkan pengorbanan.
Kalau Tuhan saja, kalau Yesus saja adalah Tuhan, mau membasuh kaki, apalagi kita, siapa kita ini? Hamba Tuhan adalah jongos. Jongos. Haleluya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saling mengampuni. Kemudian kita melihat ketika kita melepaskan pengampunan itu, kita lihat dulu. Ketika kita melepaskan pengampunan itu, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Di sini menarik sekali. Ya, Bang. Sampai dengan yang kelima, 4, 5, terus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Tanggalkan jubahnya. Terus. Ia mengambil sehelai kain lengan. Ya, tanggalkan jubah dulu ya. Tanggalkan jubah. Terus. Dan mengikatkannya pada pinggangnya. Mengingatkan lenan halus itu di pinggangnya. Terus. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Iya. Terus. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekakan dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Setelah kaki murid-murid dibasuh, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Artinya, saudaraku, pengampunan itu adalah sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab ketika dibasuh, itu ikat pinggang, lenan yang diikat, sekaligus digunakan untuk menyeka. Artinya, pengampunan itu adalah pelayanan. Kalau seorang hamba Tuhan, saudaraku, melayani tetapi tidak melepaskan pengampunan, itu bukan pelayan. Juga sidang jemaat umat Tuhan, beribadah, mengambil bagian dalam pelayanan, tidak mengampuni, tidak pelayanan. Kasih adalah pengorbanan. Jadi tata itu persis seperti matahari di mata Tuhan, harus seperti itu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi tahta itu harus persis seperti matahari di hadapan Tuhan. Dan lebih dan kurang. Hanya dapat dipahami dengan baik. Kalaupun agak tajam, terima saja. Ini kebenaran. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, tadi tatanya seperti matahari. Strip yang kedua. Tahtanya seperti bulan di mata Tuhan. Tahtanya seperti bulan di mata Tuhan. Bulan adalah gambaran dari pribadi Yesus Kristus, anak Allah. Tabiatnya adalah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sama dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Jadi bulan itu gambaran pribadi Yesus, tabiatnya hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sama dengan melakukan kehendak Allah. Matius 26 ayat 42. Firman Tuhan Matius 26 ayat 42. Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Cawan ini tidak mungkin lalu. Terus? Kecuali apabila aku meminum. Harus diminum. Terus? Jadilah kehendakmu. Yesus harus minum cawan Allah. Artinya Yesus harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Maka dengan demikian jadilah kehendak Allah Bapa. Seluruh kehendak Allah Bapa tergenapi di atas kayu salib. Itu tabiat daripada Allah anak. Tabiat dari Allah anak. Hidup benar sesuai dengan firman. Bukan hidup benar sesuai dengan kebenaran manusia, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Di atas kayu salib, seluruh kehendak Allah tergenapi. Lebih jauh, lebih rinci di Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan. Kehendak Allah Bapa. Terus apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. terima kasih. Yesus Kristus
menjadi korban di atas kayu salib. Menjadi korban penebus dosa. Dengan demikian, kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa terlaksana oleh Dia. Ketika Dia menjadi korban penebus salah, Dia diremukkan dengan kesakitan. Dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Tetapi dengan demikian, kehendak Allah Bapa terlaksana olehnya. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ini yang disebut tahta seperti bulan di mata Tuhan. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Itu kesaksian seorang hamba. Seperti matahari, seperti bulan di mata Tuhan. Maka saudaraku, kesimpulannya kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Atau kembali dulu kita membaca Mazmur 89. Sebelum kita ke Filipi, kita kembali ke ayat yang tadi. Mazmur 89 ayat 36, ayat 37 langsung sampai 38. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Iya. Dan tatanya seperti matahari di depan mataku. Tatanya, pelayanannya. Imam-imam, raja-raja. Tata itu berbicara tentang tata. Raja-raja, imam-imam. Persis seperti matahari. Selain seperti matahari, seperti bulan yang ada selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Bukan hari ini kita baik di depan orang seperti matahari, baik hari ini seperti bulan, tapi harus selama-lamanya. Dengan demikian, terus suatu saksi yang setia di awan-awan. Itulah yang disebut saksi yang setia. Ada kalanya kalau kita lagi mood melayani berkobar-kobar, tapi tersinggung sedikit, tidak seperti itu saksi yang setia. Tapi selama-lamanya tepat seperti matahari, selama-lamanya tepat seperti bulan di mata Tuhan. Itu pelayanan seorang raja, imamat rajani, pelayanan yang berkuasa. Semoga dapat dipahami. Amin, saudaraku. Yang di samping bisa melihat, bisa mendengar. Tembok memisahkan kita, tapi darah salib Kristus telah memisahkan, telah merubuhkan tembok pemisah. Amin. Yang di belakang bisa mendengar. Kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadilah saksi yang setia. Tepat seperti matahari, tepat seperti bulan. Di depan mata Tuhan, bukan di depan mata manusia. Ini harus dipahami dengan baik. Itulah imamat rajani. Itu seorang hamba. Baik. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Terus? Yang walaupun dalam rupa Allah, iya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri, terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Belum, tidak berhenti sampai di situ, masih lanjut. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berarti setia. Sampai selesai kehendak Allah Bapa. Setia. Sebab itu saya mengimbau, mari kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jangan menaruh pikiran perasaan manusia daging. Salah. Seringkali daging ini salah. Tapi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, pertama-tama dia meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Amin, saudaraku. Dia tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankannya.
surga dan isinya. Dia turun ke bumi. Pertama-tama kali dia mengosongkan diri. Kosong, empty, nihil, berarti tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Baru setelah kosong, barulah dia mengambil rupa sebagai hamba. Hamba. Kebanyakan kita, apalagi duduk di lapo tuak, mengambil rupa sebagai tuan, kakinya di atas. Tapi setelah Yesus mengosongkan diri, dia mengambil rupa sebagai hamba, merendahkan diri. Selama kita hidup di bumi, kita masih hamba, masih jongosnya Tuhan. Nanti 1000 tahun damai, kita raja bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Barulah kemudian menjadi manusia, dia merendahkan diri. Satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Saudaraku, saya ini orang Batak, marga Sitohang. Kalau ada marga Sitohang, ada Boru Sitohang. Biasanya Boru Sitohang atau Boru Situmorang Siringo-ringo sama. Oh bapakku, hula-hula. Hula-hula. Tapi ketika mereka mengatakan itu saya hula-hula, maksudnya yang dihormati, saya tidak termakan omongan itu. Dalam hati saya selalu berkata, sekalipun engkau tidak berkata saya hula-hula, saya tetap mengasihimu seperti Tuhan mengasihi saya. Saya belajar tetap berada di tempat yang rendah. Kalau saya bisa melakukan, saya usahakan. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kebanyakan orang berusaha berada di tempat yang tinggi. Sebetulnya kalau kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat enak. Kalau kita mau berusaha meninggikan diri, susah. Susah seperti daya air di dalam pipa, daya air dalam pipa. Kalau dia ditahan, dia hantam sana, hantam sini. Kalau kita tepat berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, enak. Tidak perlu ditekan-tekan. Apa saudaraku? Sampai akhirnya mati. Di atas mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Setia. Ajaran yang indah malam hari ini dari pribadi Yusuf. Ternyata like father, like son. Amin saudaraku. Sifat tabiat Daud yang mendasar ada dua. Yang pertama itu menuruti firman. Setia menuruti firman. Itu turun kepada Yusuf. Dan kalau kita menuruti firman, menjadi harta kesayangan. Mau hula-hula, mau boru, mau bere, mau apa, harta kesayangan. Kalau kita menuruti firman, maksudnya menjadi raja-raja dan bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Menjadi saksi. Tepat seperti matahari di mata Tuhan, bulan di mata Tuhan. Dengan setia. Ayo, mari kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, ya. Jangan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam manusia daging. Bahaya. Menjadi tuan semua. Saya kalau, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya jarang ketemu di Jawa. Kalau turun di Sumatera, berlomba-lomba. Saya heran sekali, kok berlomba-lomba yang begitu-begitu. Kok tidak berlomba-lomba? Saya mau belajar merendahkan diri. Tidak begitu. Saya berlomba-lomba, saya sudah begitu. Saya raja perhata. Tidak, saya sudah merendahkan diri. Mulut saya tidak bersuara lagi. Walaupun disembeli, mulut saya tidak bersuara lagi. Tidak ada begitu. Saya sedikit sekali kesaksian seperti itu. Jangan tersinggung ya. Kenapa saya harus mengucapkan ini? Karena saya orang Batak juga. Sudah dari sananya. Kalaupun Tuhan akhirnya pakai, karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak, saya tetap manusia yang sombong. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kita semua dapat mengerti apa yang kita dengar malam hari ini.
Tuhan berbicara dari hati. Dan biarlah hati kita juga membuka hati Tuhan, supaya dari hati ke hati kita menyatu dengan Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Jangan ditolak firman Tuhan, karena hati tempatnya firman. Dia berbicara kepada kita, ya, nikmati dengan hati, supaya kita nanti bisa hancur hati, menangis dengan segala kemurahan Tuhan. Jangankan Tuhan, sesama saya kalau dia bicara kita cuekin, sakitnya minta ampun. Apalagi Tuhan. Pilu hati Tuhan kalau kita tolak firman malam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, itu baru tabiat yang pertama daripada Yusuf. Tabiat Daud yang pertama turun kepada Yusuf, maksud saya. Kita lihat kemudian tabiat Daud yang paling mendasar turun kepada Yusuf. Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Boleh 18, 19. Agak cepat, tegas. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Terus? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ya, dengan diam-diam. Kemudian tadi kita sudah baca. Oleh sebab itulah akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri dan akhirnya dia menuruti segala firman Tuhan. Kemudian itu tabiat Daud yang pertama. Kemudian yang kedua, Yusuf seorang yang tulus hati. Ini tabiat yang paling mendasar yang kedua daripada Daud, diwariskan kepada Yusuf. Amin, saudaraku. Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan 72. Ya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Daud dipilih oleh Tuhan. Dia diambil dari antara kandang-kandang kambing domba. Terus dari tempat domba-domba yang menyusui didapatkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya dan Israel, miliknya sendiri. Terus ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Terima kasih. Kalau Tuhan memilih Daud untuk menggembalakan Israel, umat Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa Daud adalah seorang yang tulus hatinya, dan itu diwariskan kepada Yusuf. Amin, saudaraku. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, penulisan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi pembacaan ayat 5 mulai. Silakan. Jawabnya, ya. Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dagu ke upacara pengorbanan ini. Ya. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Terus? Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang panasnya atau perawakannya yang tinggi. Ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isa memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Tidak dipilih Tuhan. Ayat 9. Kemudian Isa menyuruh siapa lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya, stop dulu. Saudaraku, ketika Samuel hendak mengurapi Daud, terlebih dahulu Isai, saudaraku, ayah Daud memperlihatkan ketiga anaknya yang terbesar, yaitu Eliab, Abinadab, dan Sama. Ini ada maksudnya kenapa ini tiga anak ini disebut. Karena ketiga anak ini adalah anak yang terbesar, yang paling dipercaya, yang juga termasuk dipercaya oleh Saul, menjadi tentaranya Saul, prajuritnya Saul. Sehingga Isai menyodorkan terlebih dahulu menyodorkan tiga anak ini. Oh, barangkali ini yang diurapi.
Eliab, Abinadab dan Sama. Tetapi Tuhan tidak memilih ketiga anak, sekalipun kepercayaan daripada Saul di medan tempur. Ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Sampai kepada anak yang ketujuh, Tuhan pun tidak memilih. Sebab bukan yang dilihat manusia, dilihat oleh Allah. Saudaraku, perhatikan, strip pertama. Manusia hanya melihat apa yang ada di depan mata. Oh, ini tinggi ya, besar, gagah perkasa, oh pintar, layak. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati. Tuhan mengenal anak pertama, ketiga, sampai ketujuh. Jadi bukan yang dilihat manusia, dilihat oleh Tuhan. Biasanya acap kali kita hanya melihat apa yang depan mata. Oh, pintar ini. Tapi urusan hati, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang menguji batin dan hati manusia. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, kalau melayani tanpa ketulusan, boleh. Tanpa tulus hati boleh. Tidak salah. Tapi itu bukan pilihan, bukan kepercayaan Tuhan. Beribadah, diangkat menjadi imam-imam, boleh. Tapi kalau tidak tulus hati, itu bukan pilihan, bukan kepercayaan Tuhan. Itu, kalau dia melayani, itu karena keinginan sendiri. Tapi kalau melayani dengan ketulusan hati, itu adalah pilihan kepercayaan Tuhan. Sama-sama melayani. Tapi mana pilihan, mana kepercayaan, dan mana keinginan sendiri. Kadang-kadang beda-beda tipis, tidak tahu kita. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ayo, malam ini kita dikoreksi. Tuhan melihat perkara, mata manusia hanya bisa melihat perkara lahiriah. Di depan mata saja. Oh, hamba Tuhan, mercy ya. Oh, dihormati. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Jangan gunakan akal pikiran manusia, paksakan akal pikiran manusia dengan pikiran Tuhan ya. Tidak sama. Sekali lagi saya katakan, kalau melayani tidak ketulusan hati, itu keinginan sendiri. Tapi kalau melayani dengan ketulusan hati, pilihan Tuhan, kepercayaan Tuhan, besar atas dia. Itu saya banyak bercerita kepada Bapak Pendeta Mengusong, Bapak Gembala tempat ini. Saya banyak kekurangan. Saya belajar untuk terus melayani Tuhan dengan tulus. Saya tahu banyak kekurangan. Tapi saya mau melayani dengan tulus. Kalau saya melayani tanpa ketulusan, itu pelayanan saya karena keinginan saya. Dan kalau melayani karena keinginan, pasti motivasinya keinginan, kepentingan pribadi ada di dalamnya. Sudah pasti itu. Dengan mengesampingkan kepentingan Tuhan. Amin, saudaraku. Sudah dapat membedakan mana pilihan, mana tidak? Kita masing-masing punya hati nurani. Jangan abaikan hati nurani sebagai alarm yang terakhir. Kalau alarm terakhir diabaikan, kebablasan nanti melakukan dosa, melayani Tuhan, tapi dengan tanpa ketulusan hati. Dan perlu saya tambahkan, tidak perlu dibaca. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Saudaraku, orang yang menghadap tahta Allah dengan tulus ikhlas di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan adalah tanda bahwa hatinya telah disucikan dari hati nurani yang jahat. Itu perlu dicamkan. Kalau hati belum disucikan dari hati nurani yang jahat, ia tidak akan pernah tulus ikhlas melayani Tuhan. Percayalah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 11, 13 sampai 13.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Ya. Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu." Wajar dia bertanya, karena ayat anak pertama sampai anak ketujuh ditolak Tuhan. Wajar, inikah anakmu semua? Terus? Tetapi sedang menggembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemarahan, matanya indah dan parasnya elok. Ya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkat Samuel menuju Rama. Saudaraku, akhirnya Samuel mengurapi Daud. Artinya, kalau itu pilihan dari Tuhan, melayani dengan tulus, dengan ketulusan hati, pasti pengurapan Allah penuh atas dia. Amin, saudaraku. Kalau tidak tulus ikhlas, tidak ada pengurapan. Pasti pengurapan penuh atas dia. Saya sedikit menambahkan, dalam perjanjian lama ada tiga hal yang diurapi. Satu, raja Daud diangkat, diurapi menjadi raja. Ini urapan yang pertama. Kemudian hakim-hakim. Yang kedua, yang ketiga nabi. Ketiga hal ini pemimpin. Raja itu pelayan. Dengan pengurapan ada kuasa di tengah-tengah pelayan. Kemudian nabi juga pemimpin, tapi tugasnya untuk menyucikan dosa, mengoreksi dosa, menunjuk-nunjuk dosa. Itu nabi. Firman para nabi menunjuk dosa. Kemudian hakim-hakim juga pemimpin untuk memberi keadilan dan kebenaran kepada yang tertindas. Jadi kesimpulannya, kita membutuhkan pengurapan. Asal saja kita melayani dengan ketulusan, pasti itu pilihan dari Tuhan. Saya sedikit bersaksi. Jangan bosan ya. Amin, saudaraku. Satu kali saya ketika mengikuti satu fellowship di Surabaya, saya mampir di rumah seorang anak Tuhan, seorang dokter di Surabaya. Kalau saya sebut, pasti rekan-rekan hamba Tuhan tahu. Lalu dia berkata kepada saya, "Pak Daniel, pengurapan itu penting." Saya bilang, "Betul. Kalau hamba Tuhan tidak ada urapan, tidak ada artinya melayani, tidak ada kuasa." "Iya, tapi begini, Bapak harus tahu, di mana kita harus menerima urapan." Loh, dari Tuhan. "Iya, tapi Bapak harus tahu." Saya kasih contoh. Contohnya apa, Pak Dokter? Kalau kita bergaul sama orang kaya, kita pasti kecipratan kekayaannya. Kalau kita bergaul dengan orang miskin, kita turut miskin. Saya bilang pengurapan tidak seperti itu. Pengurapan itu sejauh mana kita menyerahkan diri, sejauh itu pengurapan. Oh tidak, gembala saya terbiasa ke Amerika. Nah, kalau saya sebut hamba Tuhan yang di Amerika, saudara pasti tahu. Terbiasa ke Amerika untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Dia duduk paling depan supaya manifestasi Roh Kudus itu cepat sekali. Manifestasi Roh Kudus cepat sekali transfer. Oh begitu. Tapi saya dalam hati saya, ini sudah tidak benar. Dokter dalam hati saya berbicara, "Dokter, engkau sedang dibodoh-bodohi gembalamu. Tapi lihat kebenaran akan Tuhan tujukan." Saya tunggu berapa tahun kemudian, ini barangkali sudah 5-6 tahun ini. Gembalanya bermasalah. Hamba Tuhan yang di Amerika pun nikahnya tidak beres. Sekarang, mana yang benar? Pengurapan yang datang dari ketulusan hati atau pengurapan daripada manusia?
Kalau datangnya pengurapan dari manusia, sini, saudara datang ke sini. Supaya saya ambil minyak bimoli. Tolong, Bapak Pendeta, si Bang Usung ambil bimoli dari belakangnya. Tulus hati melayani. Di situ nanti terwujud pengurapan dari Allah. Amin, saudaraku. Tuhan. Jangan pakai logika melayani Tuhan. Tak masuk. Tak boleh sinkron. Tak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dan jauh dari rencana Allah yang besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, tulis saja. Ciri-ciri orang yang tulus hati. 1 Samuel 16. Ayat 11 sampai 12. Atau ayat 11 saja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Ya. Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Ya. Ciri-cirinya adalah tergembala dengan baik dalam satu kandang dan satu gembala di dalam satu kandang penggembalaan. Saya pun sebagai gembala harus terbiasa digembalakan oleh firman. Itu ciri orang yang tulus hati. Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya di Bethlehem. Berarti tergembala. Sidang jemaat harus tergembala di dalam satu kandang penggembalaan dengan setia. Tidak boleh pindah-pindah sana. Minggu ini gereja 1, gereja 2, gereja A, B, C, semua gereja dijalani. Biasanya kalau domba-domba liar, ya tidak tergembala, alasannya banyak. Kalau ditanya, kenapa tidak beribadah? Saya ke sana kok ikut KKR di sana. Kan sama cari firman. Selalu alasannya cari firman. Persis seperti keledai liar di dalam kitab Ayub. Pergi ke gunung-gunung mencari rumput yang hijau. Tapi sementara dia sedang meneriaki, mengecilkan kota, itulah ibadah raya. Dan tidak mendengar si pengiring, itulah gembala. Di Daud kita melihat di sini, biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Itu orang yang tulus hati. Tetap berada dalam kandang penggembala, tergembala dengan baik, dengan setia. Demikian juga kalau kita perhatikan sebagai pembuktian supaya lebih akurat. Mazmur kembali 78. Ayat 70 sampai 72 tadi. Dipilihnya Daud hambanya. Ya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing. Iya, diambil dari antara kandang-kandang domba. Bukan diambil dari dunia sana, pasaran sana, tidak. Diambil dari antara kandang-kandang kambing domba. Bukan dari terminal amplas. Amin, saudaraku. Terus baca. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel, miliknya sendiri. Terus? Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan kanannya. Dari mana tadi diambil Daud? Dari antara kandang-kandang kambing domba yang sedang menyusui. Biarlah kita menikmati susu yang murni. Amin, saudaraku. Firman Allah yang tidak dicampur-campur dengan cerita-cerita isapan jempol, dongeng-dongeng nenek tua, tahayul-tahayul. Itu susu yang murni. Saat ini, malam ini kita sedang berada seperti anak kambing domba yang sedang menyusui, menikmati firman penggembalaan dalam kandang penggembalaan. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai dengan 14. 1 Samuel 17 ayat 12. Ayat sampai 15 boleh. Daud tiba di medan pertempuran. Iya, perhatikan ya. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, Iya. yang bernama Isai. Iya. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Iya. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan Iya. lanjut usianya. Ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Iya. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Elias, Anak pertama. anak sulung. Iya. Anak yang kedua ialah Abinadab. Terus. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Ah, ini gagal perkasa ini. Terus ayat 14. Daudlah yang bungsu. Ya, paling bungsu, paling kecil.
Terus Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. yang tiga ini besar-besar mengikuti Saul dalam peperangan. Terus Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. tiga abang yang tertua daripada Daud selalu mengikuti Saul kemana saja berperang. Tetapi Daud selalu pulang untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Sesibuk-sibuk apapun kita berada di dunia ini, harus ingat kandang penggembalaan untuk menikmati firman penggembalaan dan terus digembalakan sampai Yesus datang pada kali yang kedua sebagai Raja mempelai pria surga. Sebetulnya kalau kita perhatikan di sini, enak sekali Eliab, Abinadab dan Sama ini. Jadi kalau di istana pulang dari peperangan, berada di istana kerajaan Saul kan fasilitas istana raja kan enak luar biasa. Kalau umpamakan aja saat sekarang ini di rumah gedongan, pembantu apa segala macam, AC, makanan serba lux, pakaian mewah, mobil Mercy dan sebagainya, misalnya saja. Tapi Daud tidak tergiur dengan hal-hal yang demikian. Selalu ingat kandang penggembalaan untuk terus digembalakan oleh Tuhan. Ayo, sidang jemaat umat Tuhan, yang di pinggir, yang di belakang, bukan hanya yang di depan. Sesibuk-sibuk apapun kita di dunia ini, dalam kegiatan aktivitas, sebagai apapun profesi, yang punya toko, di kantor, di ladang, pedagang, yang sopir, apapun, ingat kandang penggembalaan. Amin, saudaraku. Saya tegas di kandang penggembalaan kami. Kebetulan, bukan kebetulan. Semua pemuda-pemudi setiap kali lulus SLTA, tidak ada yang menganggur. Karena iman saya itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Tergembala sungguh-sungguh. Yo, lulus SMA, kerja. Ada yang Krakatau Steel, ada yang di Posko, produknya steel juga sama dengan Krakatau Steel. Posko Krakatau namanya, pabrik baru. Ada yang di kantor, yang perempuan. Dan jabatannya tidak kecil-kecil di bawah. Terus diangkat Tuhan. Itu iman saya. Pengalaman saya memulai pelayanan di Serang, itu pengalaman saya. Saya bagikan ke mereka. Sungguh-sungguh tergembala. Abraham bapa orang beriman. Status ini tidak hanya sebutan. Tanggung jawab Abraham bagi orang kafir dan bagi orang Yahudi, supaya mereka diselamatkan, beriman seperti iman Abraham. Saya bapak rohani dalam kandang penggembalaan. Tanggung jawab saya itu. Jadi tidak hanya sebutan itu, Bapak Abraham, Bapak beriman. Ada sebuah tanggung jawab. Kami sebagai gembala-gembala harus menegaskan kepada sidang jemaat, sesibuk apapun, kembali kandang penggembalaan. Amin, saudaraku? Kalau saya tanya, berapa banyak saya tanya orang Kristen, termasuk orang Batak sendiri, kalau tidak beribadah, saya tanya, kenapa tidak beribadah? Amang, nah ini, nya ini panjang sekali. Kenapa rupanya? Nah, terpaksa. Logatnya, karena dia logatnya begitu, keluar lagi saya. Kenapa rupanya, Amang? Kalau tidak kerja dari mananya uang? Bagaimana bayar listrik, bayar beli beras, bayar anak sekolah, bayar token listrik, bayar minyak? Terlalu mengecilkan kuasa Tuhan. Cari dahulu kerajaan surga. Bukan cari dahulu dunia ini, maka surga turun kepadamu. Terbalik. Cari dulu kerajaan surga, semua ditambahkan. Amin, saudaraku. Ini harus kita pahami. Ayo kita sama-sama belajar menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jangan selalu pakai ini. Tidak kerja dari mana uang? Salah. Lihat keberadaan orang yang selalu mengingat kandang penggembalaannya. Matius pasal 6. Ayat 31 sampai 33.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu perlukan semuanya itu. Iya. Terus? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Amin, saudaraku. Orang yang setia, orang yang selalu kembali kepada kandang penggembalaan, menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah orang yang terlepas dari roh kekhawatiran. Dan orang yang terlepas dari roh kekhawatiran, maka ia terlebih dahulu mencari kerajaan surga. Malam ini Tuhan bertahta di tengah-tengah ibadah ini. Ini kerajaan surga. Amin, saudaraku. Kenapa kita harus mencari kerajaan surga malam ini? Karena di dalamnya ada kebenaran. Dari dahulu, saya kira Pak Sihombing antar kami jemput dari penginapan, mendukung pelayanan ini malam ini. Saya kira bukan untuk mencari uang, mencari kerajaan surga. Dan saya juga berdiri di sini, bukan mencari uang. Mohon maaf malam ini saya sampaikan, bukan mencari uang. Mohon maaf saya sampaikan, saya garis bawahi itu. Kami dicukupkan di Serang Cilegon. Kami dicukupkan soal makan minum. Cukuplah. Yang terpenting cari dulu kerajaan surga. Kita semua adalah raja-raja, mencari kerajaan. Kebenaran ada malam hari ini. Amin, saudaraku. Jangan gunakan pikiran perasaan manusia daging. Supaya jangan menjadi pribadi yang biasa mencari alasan. Ayat berikutnya, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Iya? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Puji Tuhan. Saudaraku, kesusahan sehari cukuplah sehari, ya. Amin, saudaraku. Cukup sehari. Jangan dulu saudaraku pikirkan kesusahan hari apa ini? Ini hari Rabu. Cukup hari Rabu saja. Jangan dulu ambil beban pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Rabu saja beban belum bisa dipikul, sudah pikul hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bulan depan, tahun depan, habis kita. Tengok kenapa banyak orang stres. Ya karena kesusahan hari ini belum selesai, sudah dia memikirkan kesusahan hari esok. Beban hari ini belum bisa dipikul, belum bisa ditamatkan hari ini. Lalu dia ambil alih lagi beban besok. Jadi apa? Sementara manusia ada batasan kekuatannya. Sudah bosan dengar firman? Belum? Puji Tuhan. Ternyata dengar firman juga harus tulus hati. Amin, saudaraku? Puji Tuhan. Saya kalau siapapun pengkhotbah, jangankan yang terkenal, biarpun hamba Tuhan datang di tempat saya terus itu plototin. Saya catat. Kalau tidak saudara percaya, Bapak Pendeta Mangusang buktinya. Saya catat terus. Saya tulus hati dengar firman. Saya belajar. Banyak kekurangan saya, tapi saya belajar. Ini istri saya juga saksinya. Nah, ini lebih dekat lagi istri saya. Siapapun datang ke tempat saya, biar di bawah saya, tetap saya tulis. Saya tatap mukanya. Saya tidak luput perhatian saya dari firman. Karena dia utusan Tuhan. Ayo belajar tulus hati, ya. Kalau gembala tulus, jemaatnya tulus. Amin, saudaraku? Itu sudah pasti. Kenali gembala dari jemaat. Kenali jemaat dari gembalanya. Like father, like son. Daud, Yusuf, sama tabiatnya. Amin, saudaraku? Sama tabiatnya. Ayo, kita semua bertanggung jawab rekan-rekan hamba Tuhan kepada sidang jemaat. Wariskan ini, dua tabiat yang paling mendasar ini kepada anak-anak rohani kita, sidang jemaat, kepada umat Tuhan, kepada tetangga, kepada siapapun, supaya mereka selalu ingat kandang penggembalaan.
menunjukkan bahwa dia terlepas dari roh kekhawatiran dan tidak pusing soal makan dan minum. 1 Timotius tidak usah dibaca. Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Disertai dengan rasa cukup. Ibadah itu mendatangkan keuntungan. Apa makanan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 4 ayat 34? Melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tergenapi di atas kayu salib. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Setelah selesai, dia berkata, sudah selesai. Mati, bangkit, duduk di atas sebelah kanan Allah Bapa. Sudah selesai. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Perhatikanlah baik-baik. Semoga kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, hal inilah perasaan daripada Daud dituangkan ke dalam nyanyian yang terbesar dari Daud. Dituangkan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan. Pengalaman Daud dibagi-bagikan malam ini kepada kita ya. Amin, saudaraku. Daud saja raja besar tergembala, digembalakan oleh gembala agung, gembala yang tulus hati, Yesus Kristus. Pengalaman yang pertama, takkan kekurangan aku. Memberi pengertian dua hal. Satu, segala sesuatunya dicukupkan. Amin, saudaraku. Kedua, kelemahan kita, dosa kejahatan, dosa kenajisan, Tuhan ambil. Itu arti takkan kekurangan aku. Ayo, pengalaman Daud ini kita adopsi. Dia tuangkan ke dalam nyanyiannya yang terbesar. Adopsi ya, amin, saudaraku. Adopsi ya, yang baik-baik kita adopsi. Takkan kekurangan aku. Berarti segala sesuatu dicukupkan. Yang kedua, aib kita diambil Tuhan. Tidak ada lagi kelemahan, kekurangan. Kurang apa lagi kita? Apa yang masih kurang? Kalau kita tergembala. Persoalan tidak mau sungguh-sungguh tergembala. Heran. Saya sampai hari ini setia untuk digembalakan oleh firman penggembalaan. Setia, sampai hari ini. Apa buktinya setia? Kalau memang tidak ada tamu datang ke tempat saya tidak mau undang-undang orang lain. Tanggung jawab saya kepada kawanan domba untuk memberi makan minum kawanan domba. Itu buktinya. Ketika saya setia memberi makan minum kawanan domba, di situ saya sudah digembalakan oleh firman penggembalaan, oleh gembala agung yang tulus hati. Kalau saya baca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum saya sampaikan, di situ saya seringkali menangis, meneteskan air mata. Apalagi pengalaman Daud, takkan kekurangan aku. Kenapa bodoh? Kekurangan terus. Apa bodoh? Apa yang mau melepaskan diri dari kebodohan? Angkat tangan. Kembali kepada kandang penggembalaan. Amin, saudaraku. Takkan kekurangan. Yakinkan firman. Ya, amin. Jangan serapangan. Di dalam Tuhan bukan ya dan tidak. Harus ya. Lalu kita harus mengatakan amin. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pengalaman Daud untuk kita nikmati. Yang kedua, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang memimpin aku ke air yang tenang. Ya. Kawanan domba dalam kandang penggembalaan, diberi makan, diberi minum. Ketika kita menikmati makanan firman Allah sebagai makanan rohani, kita persis seperti keadaan orang yang dibaringkan, tidak sibuk. Berarti memiliki keyakinan yang teguh. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku.
Tidak ada orang yang tidur sibuk. Kalau orang tidur, rumahnya terbiasa di pinggir rel kereta api. Mau rel sepanjang kereta api sepanjang apa lewat rumahnya, tetap seperti keadaan tertidur, berbaring. Keyakinan iman, keyakinan iman, firman iman, firman Kristus, rumput hijau. Amin, saudara. Itu firman itu disampaikan harus penuh dengan urapan. Firman iman, firman Kristus timbul dari pendengaran. Iman timbul dari firman Kristus yang kita dengar. Harus tulus, pengurapan penuh. Saat dengar firman, tulus, pengurapan penuh. Harus tepat, seperti matahari depan Tuhan, seperti bulan. Tidak boleh ada waktu-waktunya. Terus. Amin, saudaraku. Saya tahu, badan saya juga lemas. Tapi harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan, supaya saya menerima mahkota kemuliaan yang telah disediakan. Apa saya memiliki seluruh dunia ini, tapi akhirnya binasa? Bukankah itu tawaran setan? Asal kita menyembah kepada Dia. Tuhan bilang, kembali kepada firman. Enyah kau iblis, sembah saja Tuhanmu. Yang hanya disembahnya Tuhan, bukan setan. Amin, saudaraku. Kalau kita kehilangan nyawa, apa gantinya? Dalam Matius pasal 6, apa gantinya? Saya di kandang pengembalaan, untuk yang keberapa kali saya katakan, andai kata ada tawaran, Daniel, dunia ini milikmu, tapi tinggalkan pelayanan ya. Saya bilang dengan tegas, no! Jangankan satu provinsi, dunia ini, semua negara milik saya. Milik saya, dengan catatan tinggalkan pelayanan. Tidak. Saya sudah tahu arah pelayanan ini, sudah tahu arah hidup saya, sudah tahu. Kok kecil sekali provinsi Sumatera Utara? Dunia. Kenapa saya cari uang melayani Tuhan? Sudah tahu kelimpahan, saya sudah tahu kesusahan. Dan ketika pun diangkat Tuhan, saya tidak ada kesempatan untuk bermegah. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Strip pertama. Kemudian, tadi setelah dibaringkan. Kemudian, air. Itu menuju kepada Roh Kudus. Saudaraku, pekerjaan daripada Roh Kudus memimpin dalam seluruh kebenaran, menyertai, menopang, menguatkan, menghibur, mengajar, yang terakhir menginsafkan dunia, sehingga hidup saya terus tenang. Kalau saya menuruti keinginan daging, dibimbing daging, saya tidak tenang. Amin, saudaraku. Tapi karena Roh Tuhan, Kristus jadi kepala, Roh Tuhan memimpin saya tenang. Dengan diam, tinggal diam dan tenang, terletak kekuatan. Sehingga dengan demikian ada kesempatan untuk menaikkan doa penyembahan kepada Tuhan. Orang yang sibuk tidak tenang, tidak sempat menyembah. Saya selalu sempatkan menyembah, mohon maaf bukan untuk kesombongan. Saya sempatkan itu. Capek sebetulnya, lagi di waktu pagi, kurang tidur. Harus. Saya lebih baik berkorban duit asal saya bisa menyembah. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya malam ini harus mengatakan, saya berbahagia menyampaikan firman ini. Sebab saya diberkati oleh Tuhan juga. Lanjut ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selanjutnya, sekalipun sebentar, yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ini menunjukkan kehidupan
yang tinggal di dalam kasih Allah. Kalau kita hanyut dan tenggelam di dalam kasih Allah lewat doa penyembahan, pada saat itulah jiwa kita disegarkan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Doa penyembahan itu kasih. Tadi kemarin Bapak Si Hombing mengatakan ke saya, doa dan penyembahan itu beda, tidak sama. Doa ya permohonan, syafaat, dan sebagainya. Kalau penyembahan, hanyut dan tenggelam di dalam kasih Allah selama 1 jam. Barulah jiwa kita disegarkan. Kenapa? Kenapa orang banyak stres, kemudian meningkat depresi, dan depresinya kalau dibiarkan lama-kelamaan jadi gila. Kenapa? Karena tidak tinggal di dalam kasih Allah. Kalau dia ada kasih, tidak stres. Ayo, berupaya supaya jiwa disegarkan ya. Amin saudaraku. Asal ada makan, minuman, pakaian, cukuplah. Yang keempat, ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, ya, aku tidak takut. Tidak takut. Kenapa? Terus? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Saudaraku, dunia ini adalah lembah kekelaman. Dalam 1 Yohanes, dunia ini sedang berada di bawah kuasa si jahat, iblis setan. Itulah roh jahat dan roh nak. Kemudian, dunia ini, di dalam dunia ini ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kemudian, di dalam dunia ini, dengan segala ilah zamannya, arus dunia menghanyutkan kerohanian, menenggelamkan kerohanian sampai dibawa ke laut mati. Dan itu merupakan pencobaan-pencobaan di dalam dunia. Masih banyak lagi. Itu sebabnya dunia ini saya katakan lembah kekelaman. Tetapi bagi seorang Daud, dia tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman, karena gada dan tongkat menjadi penghibur. Gada itu Roh Kudus, tongkat itulah salib, itulah firman, itulah kebenaran. Jadi manakala kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit, manakala kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu, suasana yang tidak berpihak menguntungkan kita, saudaraku, atau situasi yang menyakitkan hati kita, memilukan hati kita, saudaraku, saat itu Roh Kudus stop, protek keinginan daging, dan itu penghiburan. Dan manakala kita menghadapi kesusahan, kita gunakan tolak ukurnya salib, firman, itulah kebenaran, itulah penghiburan kita. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Saya tahu selama kita berada di dunia ini, ratap tangis duka cita tidak akan pernah berhenti. Selama kita mendiami kemah yang lahiriah ini, sebelum kita meninggalkan kemah ini, kita tetap di dalam penderitaan. Itu sudah pasti. Tetapi pengalaman Daud ini sangat berarti bagi kita, bagi saya, dan tentu bagi saudara juga. Gada dan tongkat menjadi penghibur bagi kita sekalian. Amin saudaraku. Roh Kudus protek kita sehingga tidak jatuh dalam dosa dengan beratnya pencobaan. Juga firman Allah, salib Kristus, tongkat, itu juga menjadi tolak ukur sehingga kita terus terhibur, terbebas dari kesusahan. Kalau ukurannya manusia daging, habis kita di dunia ini, habis kita. Amin saudaraku. Ayo, jadilah bijaksana. Saya kira pengalaman orang yang bijaksana ini harus kita segera klaim, pegang, tangkap malam hari ini. Amin saudaraku. Jangan abaikan begitu saja. Kembali ke kandang penggembalaan. Sesibuk-sibuk apapun di tengah dunia ini, kembali. Supaya kita juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh
Daud, seorang yang tulus hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Sekarang kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 tadi, ketika ia dipilih dan diurapi. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Ya. Kata Samuel kepada Isai, Ya. "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Terima kasih. Artinya setelah Daud dipilih dan diurapi, barulah mereka duduk makan. Duduk makan. Amin, saudaraku. Artinya terwujudnya persekutuan. Malam ini kita boleh duduk diam dan makan sehidangan dengan Allah di dalam kerajaannya. Ini persekutuan. Amin, saudaraku. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Tubuh terdiri dari banyak anggota. Tapi sekalipun demikian, harus menjadi satu. Diawali dari penggembalaan. Dipilihnya Daud, seorang yang tulus hati, untuk menjadi seorang gembala. Maka terwujud persekutuan. Persekutuan di dalam yang terkecil, dalam kandang penggembalaan yang terkecil, nikah. Baru kandang penggembalaan. Baru antar kandang penggembalaan. Baru antar denominasi gereja. Baru nanti kafir dan Israel. Terjadilah kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah persekutuan internasional. Nanti jumlah mereka begitu banyak. Bagaikan desau air bah. Jadi harus tahu arahnya. So, itu tadi saya sudah katakan. Karena saya sudah tahu arah daripada pengajaran mempelai ini. Sekalipun ada tawaran, syaratnya tinggalkan pelayan. Oh no, itu apa saya binasa karena perkara lahiriah. Kita banyak anggota. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan. Tapi satu dengan yang lain saling membutuhkan. Tidak ada yang paling hebat. Amin, saudaraku. Justru salah satu dari anggota yang paling hina harus diberi perhatian khusus dan penghormatanku. Saya setelah dengar pengajaran mempelai ini, saya malah berbaur sekali dengan gereja-gereja. Di Provinsi Banten, Banten Barat saya bergaul. Ada JMD saya ikuti. Entah firmannya minim, entah setengah minim, entah dia full pengajaran mempelai, saya gauli. Tidak dibatasi. Justru karena ini saya bergaul. Bagaimana supaya mereka kenal? Saya tidak mau buat blok baru di sana. Saya tidak mau jadi picik. Dengan dipilihnya ada persekutuan. Amin, saudaraku? Meningkat persekutuan yang kedua. Lukas pasal yang ke-22. Ayat 28 sampai 30. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Amin, saudaraku. Terus dalam segala pencobaan yang aku alami. Ya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Terus sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Terus kita sudah duduk makan minum sehidangan dengan Allah di dalam kerajaannya sekarang malam ini. Terus dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Lewat persekutuan ini kita menjadi hakim untuk menghakimi dosa kejahatan, menghakimi dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Meningkat, persekutuan itu meningkat. Menjadi hakim. Kalau menjadi hakim yang adil dan benar, orang yang lemah tidak tertindas. Semoga dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Jadi lewat persekutuan ini makin meningkat. Duduk di atas tahta untuk menghakimi dosa. Bukan kita
Kita, saudaraku, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi menghakimi dosa. Inilah keuntungan daripada persekutuan malam ini. Jangan sesekali menghakimi sesama. Hanya Tuhan hakim yang agung. Baru puncak persekutuan yang ketiga. Wahyu 19. Kalau semua menyimak firman dengan baik, tentu kita bisa menikmati dengan baik. Amin, saudaraku. Sejauh mana Tuhan berbicara dari hatinya, sejauh itulah hati kita menyatu dengan hati Tuhan. Semoga dapat dipahami. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Ya, ini Haleluya. perjamuan kawin. Terus, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. stop dulu ya. Sebetulnya ingin terus, tapi saya sengaja hentikan. Tuhan menjadi Raja. Yesus tampil menjadi Raja atas mempelai perempuan. Yesus tidak akan, ingat saudaraku, perlu juga diketahui rekan-rekan hamba Tuhan, Yesus tidak akan pernah tampil sebagai Raja hanya kepada pengikut-pengikut yang mencari mujizat. Dalam Injil Yohanes pasal 6, oleh karena mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Tapi Yesus menyingkir, tidak tertarik. Itu yang pertama. Masih pasal 6, ayat yang berikutnya. Setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, lalu orang banyak itu berkata, oh ini Nabi. Salah. Yang benar adalah perempuan Samaria. Setelah dosa kenajisannya dikoreksi, baru dia berkata, nyatalah bagiku sekarang, engkau adalah seorang Nabi. Baru setelah selanjutnya ayat yang berikutnya, mereka itu datang kepada Yesus untuk menjadikan Yesus Raja secara paksa. Pada saat itu Yesus langsung menyingkir. Rupanya orang banyak itu datang kepada Yesus berbondong-bondong hanya karena mujizat kesembuhan dan mujizat 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus tidak tertarik jadi Raja atas pengikut yang semacam ini. Yesus nanti menjadi Raja berarti mempelai pria surga kepada mempelai perempuan. Sengaja saya stopkan supaya tahu arti Raja. Kita juga menjadi imamat Raja ini bukan untuk soal makan minuman. Mujizat perlu. Tidak punya mobil, ada mobil. Tidak punya rumah, ada rumah. Tapi sekalipun ada mujizat belum tentu dia berubah. Yang terpenting melakukan kehendak Allah Bapa. Matius pasal 7 ayat 22. Banyak orang menyebut Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan bilang apa? Hanya kau semua. Kenapa? Pembuat kejahatan. Kenapa? Karena salib diganti dengan mujizat. Yang terpenting ayat 21, melakukan kehendak Dia. Ini sengaja saya stopkan supaya sidang jemaat juga jangan keliru. Baru terus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Lenan halus itu warna putih, pakaian putih, itu pakaian mempelai, itu juga pakaian imam. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Terima kasih. Jadi puncak persekutuan ini adalah dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin, saudaraku. Dibawa masuk dalam pesta nikah anak domba. Jangan sampai kita berada dalam kandang penggembalaan
Tapi penggembalaan itu tidak membawa masuk dalam persekutuan yang paling besar. Tidak dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kalau hanya mujizat-mujizat, salib diganti dengan mujizat, tinggalkan. Dan malam hari ini juga saya bertobat. Tuhan, inilah sasaran akhir daripada ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Jadi persekutuan yang pertama setelah dipilih Daud tadi, diurapi, barulah mereka duduk persekutuan. Tingkat menjadi hakim terhadap doa. Puncaknya menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi tidak asal-asal, persekutuan itu tidak boleh asal-asal. Sebetulnya ingin saya lanjutkan lagi tentang bagaimana Yusuf ini menerima pernyataan daripada malaikat Tuhan, tetapi terlalu panjang. Saya sudahkan, cukupkan sampai di sini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Bersama kita bangkit berdiri. Singer, pemain musik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian. Betapa oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Semua tunduk kepala. Pemuda-pemudi jangan bicara, tunduk kepala, tunduk hati, angkat pujian. Saja, semua tunduk kepala, perlahan-lahan. Tunas Daud, itulah anak yang dilahirkan Maria, karena Yusuf mengambil Maria. Kalau Yusuf tidak mengambil Maria, maka anak yang dilahirkan adalah anak Allah, bukan tunas Daud.
Karena Maria adalah keturunan dari Lewi, Yusuf adalah anak Daud, maka dia harus menuruti firman. Dia harus mengambil Maria, supaya anak yang dilahirkan Maria adalah tunas Daud. Dan tunas Daud menggembalakan kita, supaya kita tidak kekurangan, supaya kita tidak gelisah, iman yang teguh. Haleluya, haleluya. Supaya kita tenang karena Roh yang pimpin kita. Lanjut kepada penyembahan, jiwa disegarkan. Dan tidak takut bahaya, walaupun berjalan dalam lembah kegelapan. Gak ada tongkat menghibur. Puncaknya dibawa kepada persekutuan yang besar, menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Malam ini persekutuan yang indah terlaksana. Meningkat, dosa diakhiri. Meningkat, menjadi mempelai. Haleluya. Ayo, pemain musik, tulus hati. Single, tulus hati. Membaca, tulus hati. Gembala, tulus hati. Jemaat, tulus hati. Imam-imam, tulus hati. Supaya kita tidak kekurangan. Sesibuk-sibuk apapun kembali kepada pengembalaan. Terima kasih, Engkau telah koreksi kami malam ini Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian dari atas. Betapa Tuhan, sungguh-sungguh tulus hati semua. Harus dari tulus hati. Katakan ku sadar. Katakan lagi ku tobat. Sungguh-sungguh dari ketulusan. Bersyukur malam ini. Bersyukur. Tidak kekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setengah suara Tuhan kau dengan merdu. Haleluya, haleluya. Persembahkan pujian ini kepada Dia yang mulia, jangan kepada yang lain. Denganmu angkat dua tangan. Rasakanlah malam ini.
dengan kehangatan kasihnya sampai masa tua rambut putih dia tetap gendong kita. Sama dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat perhatianmu malam ini. Terima kasih buat perhatianmu. Tidak satu pun yang kau lewatkan dari kami. Kecil besar tua muda laki-laki perempuan, engkau lawat kami. Haleluya. 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 Silakan, ada yang mau angkat tangan, silakan. Silakan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Luapkan isi hatimu. Luapkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan curhat kepada orang lain. Curhatlah kepada Tuhan saja. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti kita. Haleluya. Inilah kami hamba-hambamu Tuhan. Umatmu. Imam-imam. Haleluya. Tidak henti-hentinya kami berjemaah Tuhan. Kami menumpahkan isi hati kami kepadamu saja. Orang lain tidak mengerti hati kami. Orang lain tidak peduli kami. Tuhan peduli kami. Kita angkat kurnia saja. Tuhan ucapkan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mamunso. Haleluya. 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 Saudaraku, haleluya, luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus malam ini. Jangan tahu ada di antara kita. Ya Tuhan, ini bebannya, kesulitannya, beratnya, sudah bertahun-tahun, sudah kembali dari dokter atau ditolak dokter, atau sudah ditolak dukun. Saat ini siapa yang mau butuh pertolongan Tuhan, kami beri kesempatan untuk maju ke depan. Hamba Tuhan bersedia mendoakan. Ada sedikit waktu. Haleluya. Dari kantor maju ke depan. Siapa yang mau butuh pertolongan Tuhan, sudah benar-benar mungkin pada akhir sudah menahun, sudah diponis dokter, sudah ditolak dukun, sudah ditolak malam ini mujizat Tuhan terjadi. Haleluya.
Yesus Tuhan. Dari Jakarta berdoa dibantu para hamba dari belakang. Haleluya. 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 Kami mohon berdoa memperkuat dari belakang. Kembali kepada Tuhan supaya tidak kekurangan. Padukan dengan firman dengan roh dengan kasih dalam nama Yesus. Apa yang dilakukan kedua ibu ini dapat mengajar kembali ke jalan-jalan yang benar, kembali kepada kata pertemuan. Padukan dengan firman roh dan kasih dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Bapa serahkan kedua ibu ini kembali kepada jalan, kembali kepada kebenaran. Padukan dengan firman dan roh dan kasih dalam nama Yesus Kristus. Tanpa serahkan kedua ibu napa pekerjaanmu Tuhan. Biarlah mereka kembali kepada tekong, kepada kebenaran, kembali kepada pengembalaan. Penuhkan dengan firman, roh dan kasih di dalam nama Yesus Kristus. Dan sidang jemaat yang ditinggalkan Tuhan, baik engkau semakin memberi hikmat. Amin. Yang mampu ini dengan luar biasa, bukan hanya di Indonesia, Amin. sampai di luar negeri. Amin. Janjimu Tuhan, tersinar. Amin. Terima kasih semua kami yang hadir. Mempelai wanita Tuhan. Tidak sekedar orang Kristen. Nama kami tertulis dalam buku Hayat Tuhan. Ya Tuhan. Surga yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah semua menjadi domba yang tergembala, yang bisa menghakimi dosa. Amin. Yang menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kalau hari Jumat bulan Tuhan perjalanan mereka berjalan dengan sukacita, dalam sukacita kebahagiaan. Lanjutkan pengurapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan jadi kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin.